Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fatmawati dari kelas A17. Di sini akan saya sampaikan mengenai analisis penguatan dan pengembangan moderasi beragama dalam materi atau dalam mata pelajaran PAI tingkat MTS atau SMP. Penguatan dan pengembangan ini sangatlah penting bagi peserta didik untuk memahami moderasi beragama. Kemudian apakah tujuannya? Tujuannya yaitu untuk membangun toleransi antar kelompok siswa. Kemudian menyebarkan perdamaian di lingkungan sosial dan mendorong dialog antar agama. Selanjutnya itu dapat menolak ujaran kebencian atau hoak di dalam maupun di lingkungan sekolah maupun ketika berada di lingkungan di rumahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, mari kita simak pemaparan selanjutnya. Yang pertama yaitu untuk penguatan moderasi beragama pada mapel PAI untuk jenjang MTS dan SMP sangat diperlukan dengan tujuan untuk membentuk siswa yang memiliki sikap toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Adapun beberapa contoh dari materi PAI ini antara lain satu yaitu pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dalam Islam. Nilai-nilai toleransi ini dapat kita contohkan melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis tentang toleransi. Sebagai contoh, ayat Al-Hujurat ayat 13 dan tentang hadis mengenai perlunya toleransi dan saling menghormati. Kemudian nilai-nilai toleransi juga bisa kita contohkan pada kisah sahabat Nabi. Cerita tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang menunjukkan sikap toleransi terhadap orang yang berbeda dan agama dan berbeda keyakinan. Untuk penguatan yang kedua yaitu melalui menghargai perbedaan dalam keberagaman. Di sini bisa kita contohkan kepada peserta didik yaitu mengenai sejarah Islam. Bagaimana sejarah Islam menunjukkan keberagaman budaya dan etnis dalam perkembangan Islam. Kemudian bisa kita contohkan juga melalui fikih muamalah, pembahasan mengenai bagaimana Islam mengatur hubungan sosial yang adil dan toleran. Penguatan moderasi agama yang ketiga bisa melalui praktek moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat dari adab dan akhlak, kemudian kita juga bisa melihat dari konsep wasatoniyah. Penguatan ini juga bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai harus menghindari ekstremisme dan radikalisme. Pemahaman tentang ekstremisme itu menyediakan penjelasan tentang bahaya ekstremisme dan radikalisme serta dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian melalui pengertian mengenai sikap Islam terhadap kekerasan. Ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menentang kekerasan dan menganjurkan untuk selalu berdamai. Dalam penguatan moderasi beragama dalam materi PAI di jenjang MTS ini tidak hanya menambah pengetahuan siswa, tetapi juga melatih mereka untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang moderat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan moderasi beragama dalam pendidikan materi pendidikan agama untuk jenjang madrasah, sanawiyah maupun untuk jenjang SMP. Melibatkan integrasi nilai-nilai toleransi, keseimbangan dan penghargaan terhadap keberagaman.
Berikut beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk mengembangkan sikap moderasi beragama untuk peserta didik. Yang pertama yaitu integrasi nilai moderasi dalam kurikulum. Adapun yang bisa kita ambil dari tema moderasi dalam Al-Quran maupun moderasi dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian bisa diambilkan dari materi melalui kisah Nabi dan kisah sahabat-sahabat Nabi yang bisa menunjukkan sikap moderat dan toleran. Untuk pengembangan yang kedua, bisa kita lakukan melalui metode pengajaran interaktif. Sebagai contoh, sejarah peradaban Islam atau materi sejarah peradaban Islam di situ menunjukkan bagaimana peradaban Islam berkembang dengan memelihara keberagaman budaya dan agama. Kemudian untuk cara mengembangkan yang ketiga melalui penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini peserta didik dituntut untuk langsung praktek dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya masing-masing. Apa yang kita praktekkan? Yaitu satu, bisa mempraktekkan adab dan akhlak yang islami. Karena mungkin di zaman yang sekarang ini, di zaman yang canggih, untuk akhlak dan adab peserta didik sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu bisa kita terapkan untuk materi moderasi ini sebagai tugas siswa dalam praktek kehidupan sehari-hari di lingkungannya masing-masing. Kemudian juga kita bisa menerapkan konsep keadilan dan keseimbangan. Mengapa ini penting? Karena kita dengan seperti ini akan mengajarkan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk cara pengembangan moderasi beragama yang keempat bisa melalui pembelajaran berbasis proyek. Ya, ini bisa dilakukan oleh peserta didik dengan melakukan penelitian, presentasi maupun pameran-pameran. Yang terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal. Misalnya, kita adakan dialog dengan sesama penganut agama dan dialog antar penganut agama. Kemudian juga bisa kita lakukan melalui studi perbandingan agama. Di sini akan kita ajarkan dasar-dasar agama lain untuk membangun penghargaan dan pemahaman kepada peserta didik. Dengan pendekatan seperti ini, siswa tidak hanya dapat mendapatkan pemahaman teoritis tentang moderasi beragama, tetapi nantinya siswa juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk generasi yang toleran, generasi yang damai dan bisa menghargai keberagaman agama di lingkungannya masing-masing. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan penguatan dan pengembangan moderasi beragama untuk mata pelajaran PAI di tingkat SMP maupun MTS. Saya pribadi yakin jika tugas ini masih banyak kekurangan, inilah kemampuan saya sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.